Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2619-2621. Saat ini, setidaknya lebih dari 100 orang telah datang untuk menyempurnakan senjata tersebut. Jika senjata spiritual hanya membutuhkan waktu setengah hari, maka akan memakan waktu 2 bulan. Festival Luotian tidak akan berlangsung lama. Menurut aturan lama, paling lama hanya setengah bulan. Waktu tidak menunggu kita. Jika kita tidak datang lebih awal, kita mungkin tidak akan sejalan dengan diri kita sendiri ketika Festival Luotian selesai. Memikirkan hal ini, Xiao Xiao mengatupkan giginya dan memutuskan untuk melompat ke dalam antrian. Tuan, paman bela diri, saya sedikit kekurangan materi. Ayo, kita punya itu di sini. Tidak, kami tidak bisa. Kami akan mengirimkannya. Kedua lelaki tua itu juga tahu bahwa jika mereka merindukan desa ini, mereka sebenarnya tidak memiliki kesempatan ini. Beberapa orang bersama-sama, memilih beberapa materi untuk Xiao Xiao. Jika Anda menukarnya dengan metode Qin, Anda pasti akan mengutamakan pemurnian. Paman Ma menghibur. Xiao Xiao mengangguk dan mendaftarkan namanya. Dia memasukkannya ke pabrik peleburan kedua. Di sini, Jericho Lee menguap, siapa yang akan datang lebih dulu? Aku. Seseorang dengan cepat mengangkat tangannya dan menatap Zhang Lingyu. Yang terakhir berdeham. Wan Zhu adalah yang pertama. Sebagai ganti Bei Feng Qiao, dia meminta untuk membuat senjata roh tingkat tinggi dengan atribut angin yang cocok untuknya. Jericho Lee mengulurkan tangannya, Zhang Lingyu segera melempar cincin penyimpanan itu, semua bahan ada di dalamnya. Siapa yang kedua? Jericho Lee bertanya. Zhang Lingyu tertegun, bukankah kita harus menunggu orang pertama yang menyempurnakannya? Tidak, lebih baik bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Jericho Lee berkata dengan santai. Kerumunan menjadi kacau balau. Zhang Lingyu dengan wajah menggoda ekspresiku, benarkah tidak masalah? Tidak ada omong kosong seperti itu. 3 orang dalam satu kelompok. Begitu Jericho Lee menginjak kakinya, dia melepaskan 2 bagian utamanya dan mulai meletakkan susunan pemurnian berikutnya tidak jauh dari sana. Dengan kultivasinya saat ini, dia dapat mengumpulkan lebih banyak inkarnasi, tetapi untuk memastikan kualitas dan tidak membuat kesalahan, dia terbiasa mengendalikan pemisahan menjadi 2. Oh, yang kedua adalah Xiao Xiao. Dia menginginkan senjata roh atau harta karun yang dapat meningkatkan serangan jiwa. Yang ketiga adalah Tao Chee. Lebih baik menukar jarum Biluo dengan senjata roh yang dapat meningkatkan kecepatan dan memiliki kemampuan pertahanan tertentu. Zhang Lingyu kehilangan cincin penyimpanannya. Jericho Lee mengatakan itu, dan dia hanya bisa melakukannya. 2 api surgawi, api roh bumi dan api naga merah digunakan secara bersamaan. Meskipun api naga merah baru saja mendapatkannya, ia masih memiliki sedikit perlawanan terhadapnya, namun perlawanan ini tidak berarti apa-apa di matanya. Api naga merah hampir digunakan untuk mengekstraksi material, dan proses fusi diserahkan kepada api roh bumi. Dalam keadaan tercengang, mereka melihat 3 alat pemurnian yang tertata rapi. 1 hati 3 kegunaan, ini. Perahu Huang Fu terdiam beberapa saat dan tertawa getir untuk waktu yang lama. 3 susunan pemurnian senjata semuanya memiliki 9 tingkatan. Menurut karakteristik materialnya, apakah bisa menjadi senjata roh atau harta roh bergantung pada sifat senjata itu sendiri. Setetes darah mengenali Tuhan, menembus ke dalam merek jiwa, melebur ke dalam roh instrumen, dan menyelesaikannya sekaligus. Ledakan. 1 jam kemudian, awan gelap berkumpul di langit, dan guntur, yang awalnya berasal dari 3 senjata, langsung menyatu, dan kekuatannya berlipat ganda. Adegan ini membuat orang terlonjak, namun wajah Jericho Lee datar, bahkan sedikit bosan. Faktanya, adalah tabu bagi pemurni senjata biasa untuk mengumpulkan sebuah senjata, karena guntur langit akan saling bertumpukan, dan guntur langit dengan tingkat yang berbeda akan membuat beberapa senjata yang tidak tahan tinggi guntur langit tingkat meledak secara langsung, dan senjatanya akan gagal. Misalkan salah satu dari 3 senjata tersebut adalah senjata roh tingkat tinggi, 1 adalah harta roh tingkat rendah, dan yang lainnya adalah artefak. Tianlei senjata roh adalah Tianlei biasa, dan levelnya ditentukan oleh jumlah Tianlei. Tianlei Lingbao adalah Zilei, yang jauh lebih kuat dari obat Tianlei biasa. Nilainya ditentukan oleh warna Zilei. Adapun artefak Tianlei adalah Jiusuan Tianlei, yang jauh lebih kuat dari Zilei dan Tianlei. Jika Anda membiarkan senjata roh datang ke guntur ungu, kemungkinan besar senjata roh tersebut akan hancur, dan roh monster tersebut akan hancur, yang mengakibatkan kegagalan dalam menyempurnakan senjata tersebut. Risikonya sangat besar, dan dalam sejarah sama sekali tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Jericho Lee memang yang pertama, tapi baginya, terlalu banyak hal yang tidak masuk akal, dan tidak ada aturan dan ketentuan yang berlaku untuknya. Orang ini
Beberapa murid yang berasal dari sekte pemurnian senjata semuanya ketakutan. Ledakan. Guntur tiba-tiba datang dan menebas ketiga senjata tersebut. Guntur ungu miliknya. Banyak orang yang sangat senang saat mengetahui bahwa guntur langit sebenarnya adalah guntur ungu, yang berarti tiga senjata bisa menjadi lingbao. Tapi masuk akal, beberapa bahan yang mereka keluarkan tidak cukup untuk ditempa menjadi lingbao, dan mereka enggan menjadi lingwu tingkat tinggi. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi penampilan santai Jericho Lee sepertinya begitu. Niatnya. Bagaimana orang ini melakukannya? Para murid yang berasal dari sekte pemurnian senjata semuanya tampak rumit dan bingung. Secara alami, Jericho Lee tidak akan menjelaskan bahwa dia dapat mengendalikan kekuatan guntur langit sesuka hati dalam cakupan jiwa lingkungan luar angkasanya, dan kemudian membiarkan senjata palsu tersebut menanggung kekuatan tertinggi dari penguatan guntur langit dalam jarak tertentu. Di matanya, material bukanlah kunci untuk menentukan grade suatu senjata, teknik menempa juga sangat penting. Misalnya, meskipun pedang hukuman surgawi bintang 7 hanyalah semi-artefak, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada pedang longkuan tingkat artefak, yang didasarkan pada metode penempaannya yang unik. Bum-bum. Dengan cara ini, guntur berlangsung selama 1 jam, dan akhirnya menghilang secara perlahan. Baiklah. 3 senjata Jericho Lee terbang ke arah Xiao Xiao, Wanzu dan Tao Chee. Itu dia. Semua orang saling memandang dan mengalihkan pandangan ke ketiganya. Apa yang didapat Xiao Xiao adalah sesuatu yang mirip dengan bel, lingbao tingkat menengah. Lonceng itu dapat menyerang dengan gelombang suara, menyerang dalam jarak jauh, dan bertahan dalam jarak jauh. Dan begitu auranya disuntikkan ke dalam bel, itu menjadi atribut besar. Ini. Pan Huo tertegun. Aku khawatir ini tidak sesederhana serangan jarak jauh, bukan? Jika kamu melemparkannya untuk menghancurkannya, aku khawatir itu akan membunuhmu. Yah, sepertinya kamu masih bisa menutupi dirimu dan bertahan dengan cangkang yang kuat. Bahkan jika Anda diserang oleh makhluk semi-abadi, Anda tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Sebut saja lonceng Feng Shen. Xiao Xiao terlihat senang. Di sisi ini, Wanzu mendapat senjata berbentuk cincin. Lingbao tingkat rendah. Seorang lelaki tua di sebelahnya terkejut dan berkata, bahan yang kami berikan biasanya sulit untuk dijadikan perantara. Senjata roh. Ya, itu di luar dugaan kami untuk membuatnya menjadi lingbao tingkat rendah, kata lelaki tua lainnya dengan cahaya di matanya. Bagaimana cara menggunakan lingbao ini? Coba saya lihat. Wanzu berpikir sejenak, menyuntikkan aura, dan penusuk pada cincin itu segera menjadi tajam. Dia melemparkannya dengan santai. Cincin itu seperti senjata tersembunyi dengan pisau terbang. Ia menembak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan melepaskan kekuatan tak terlihat di atasnya, yang dapat mengunci target dan melacak sejauh ribuan mil. Ini, bagaimana senjata ini bisa membidik dan melacak sasaran dari jarak jauh. Orang tua itu terkejut. Bab 2620. Ya, dan sepertinya ada semacam kekuatan arai yang bisa mengikat lawan. Selama lawan tidak bisa melepaskan diri dalam sekejap, dia bisa membunuh lawan. Terlebih lagi, kekuatan arai ini bisa diperluas hingga kamu, buat kecepatanmu meningkat setidaknya 3 kali lipat. Wanzu baru saja berkomunikasi dengan Kiling dan mempelajari cara menggunakan senjata ini. Panggil dia roda kematian nanti. Yang satu ini, dia mendapat perisai berlian dengan ujung yang tajam. Lingbao tingkat menengah. Mata tuan selanjutnya bersinar. Awalnya, saya pikir akan sangat bagus untuk membuat senjata roh tingkat tinggi. Harta roh tingkat menengah jauh melampaui ekspektasi saya. Setelah berkomunikasi dengan Kiling, Tao Chee sangat terkejut. Perisai ini, setelah dikendalikan, dapat meningkatkan kecepatanku 10 kali lipat, dan dapat langsung menahan serangan saat dalam bahaya. Perisai ini berisi Tusuan Fu dan Feng Shen Fu, dan kekuatan peningkatan kecepatan arai. Serangan kuat semi-abadi masih bisa dengan mudah dilawan. Artinya dengan perisai ini, dia akan menjadi Xiao Qiang yang abadi. Orang-orang di sekitar mendengarkan, semuanya iri. Ini adalah kartu yang kuat untuk menjaga hidup Anda. Sang Master sangat gembira, bagus. Dengan cara ini, Anda tidak akan takut kalah dalam kompetisi klan berikutnya. Sebut saja Feng Tu Xuandun. Masing-masing dari 3 harta tersebut memiliki kelebihannya masing-masing, dan peringkatnya tinggi. Yang jelas mereka yang sudah mendaftar semuanya ingin mendapatkan senjatanya sendiri sekarang. Grup berikutnya. Jericho Lee membersihkan dan bersiap untuk kelompok penyuling kedua. Zhang Lingyu sedikit bingung di sini. Dia mengira Jericho Lee sedang mempermalukan dirinya sendiri pada saat yang sama. Sekarang sepertinya dia bodoh. Wei Zhou, tukarkan sumber energi dengan senjata dengan atribut api dan kayu. Dia adalah seorang alkemis, tapi dia tidak tahu jenis senjata apa yang cocok untuknya. Saya harap kamu bisa memutuskan. Mai, tukarkan mata iblis dengan senjata yang bisa dia sembunyikan. Sektenya pandai membunuh. Zhao Yang, tukarkan Giok Tianling dengan senjata yang bisa bekerja sama dengan kekuatan sihir Yimu.
Setelah mendapatkan sesuatu, Jericho Lee memeriksa 3 orang berikutnya. Kurang dari 2 jam kemudian, 3 Limbao tingkat rendah berhasil ditempa. Dengan cara ini, setiap 2 jam dalam satu kelompok, dari lebih dari jam 8 malam hingga lebih dari jam 6 sore keesokan harinya, dia akan mendapatkan 36 aksi yang tersisa, termasuk Xiao Xiao dan 7 orang lainnya yang setuju untuk berdagang, tetapi tidak tahu apa mereka ingin. Yah, menurutku ini belum terlalu dini. Kalau kamu ingin mengikuti kompetisi, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan melanjutkannya setelah kompetisi selesai sore harinya. Jericho Lee melihat waktu itu, dan itu sudah keesokan paginya. Dia menempati ruang tersebut, yang akan mempengaruhi persaingan orang lain, jadi dia menyingkirkan barang-barang itu dari tempat kejadian dan bertepuk tangan untuk pergi. Orang yang tidak mengantri sedikit berkecil hati, tapi mereka bisa mengerti. Ada juga sebagian orang yang sedikit lega karena mengkhawatirkan materi, sehingga hanya memberi mereka waktu untuk mengumpulkan materi. Li Shao, apakah kamu sudah melakukan ke-36 aksi itu bersama-sama? Zhang Lingyu berkata sambil tersenyum. Yah, semuanya bersatu. Ini tidak menyia-nyiakan usahaku. Jericho Lee menghela nafas lega. Setelah semua kerja kerasnya, dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Selanjutnya, ketika dia mempelajari 36 keterampilan unik, dia akan dapat menemukan rahasianya. Saya harap rahasianya tidak mengecewakannya. Dengan cara ini, tujuan festival Luotian telah tercapai, kata Zhang Lingyu sambil tersenyum. Awalnya, tujuan utama festival Luotian tahun ini adalah untuk mempertemukan semua orang yang memiliki 36 keterampilan unik, sehingga memfasilitasi pertukaran 36 keterampilan unik. Tujuannya telah tercapai, dan hasil pertandingan setelah festival Luotian berada di urutan kedua. Jericho Lee berpikir, tapi kompetisi hari ini, saya khawatir ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Apa maksudmu? Zhang Lingyu tertegun dan tidak sadarkan diri. Saya baru saja membuatkan Limbao Lingqi untuk lebih dari selusin orang. Kalau saya masukkan ke dalam kompetisi, tut-tut, seberapa besar tekanan yang dimiliki lawan, kata Jericho Lee dengan ekspresi Schadenfreude. Zhang Lingyu tertegun dan langsung kehilangan senyumnya. Itu benar. Saya khawatir hasil festival Luotian tahun ini akan membatalkan latihan sebelumnya. Di masa lalu, Luotian dan Jiao bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuatan mereka sendiri. Meskipun setiap orang mungkin memiliki kartu truf seperti senjata roh. Hanya ada sedikit dari orang-orang seperti itu, dan senjata roh mungkin tidak cocok untuk mereka. Tapi kali ini berbeda. Senjata yang dibuat Jericho Lee untuk semua orang dibuat khusus dan dapat mengerahkan kekuatan terbesar. Kuncinya adalah kelas sangat tinggi, dan yang terakhir adalah Limbao tingkat rendah. Harta roh tingkat rendah ditempatkan pada sekelompok master roh dan master jiwa, yang cukup untuk menghancurkan lawan setiap menit. Mereka yang lebih lemah dari lawannya dan cukup beruntung mendapatkan Limbao takut untuk menggantung lawannya, tetapi mereka tidak punya tempat untuk menangis. Diperkirakan akan semakin banyak orang yang datang ke Jericho Lee untuk memperhalus dagangannya malam ini. Wah, aku sudah melakukan semuanya lagi. Jericho Lee memiliki keputusan akhir, Luo Tianda, sangat bingung dengannya sehingga siapapun yang menang pada dasarnya adalah orang yang memiliki keputusan akhir. Zhang Lingyu tidak bisa berkata-kata, dan hasilnya sama sekali tidak terduga pada awalnya. Aku akan kembali ke kamarku dan beristirahat. Sampai jumpa lagi. Mengetahui apa yang dimaksudnya dengan istirahat, Zhang Lingyu mengangguk dan berbalik. Di sini, Jericho Lee mempersilakan Li Yan untuk pergi, sementara dia pergi ke kediamannya sendirian. Dalam perjalanan, setelah berjalan sebentar, dia tiba-tiba mengerutkan kening, melangkah, dan melihat sekeliling. Ini adalah halaman kamar sayapnya. Halamannya sepi, dan tidak terlihat ada perbedaan. Sergap di sini, ingin menyergapku. Ada cibiran mencemooh di sudut mulutnya. Suara mendesing. Detik berikutnya, serangan mematikan, diikuti oleh kilatan cahaya pedang. Bersenandung. Seringai Jericho Lee di sudut mulutnya membesar, dan susunan 8 diagram yin yang muncul. Dia bisa merasakan kecepatan dan kekuatan pihak lain. Untuk berjaga-jaga, dia harus mengendalikan gerakan masing-masing secara penuh. Pada saat roh pembunuh menyerang, jiwa itu terbang. Sial. Pedangnya bergetar, dan sosok itu segera mundur dan membunuh lagi. Suara mendesing. Pedang jiwa menyapu lagi untuk menyerang. Itu bagus. Kamu adalah orang pertama yang bertarung dengan pedang terbang jiwaku. Jadi, hati Jericho Lee tergerak. 72 jiwa terbang dengan pedang terbang, membentuk 2 formasi pedang untuk menyerang dan membunuh. Dalam gerakan ini, dia telah membunuh banyak orang kuat, dan hanya sedikit dari mereka yang bisa bertahan. Puff. Benar saja, dalam beberapa detik, pria itu diserang oleh susunan pedang dan menghantam tanah seperti cangkang. Jericho Lee menoleh untuk melihat pria itu tergeletak di tanah, berpakaian hitam dan tertutup. Apa musuhnya? Jika kamu datang ke sini untuk membunuhku, apakah itu musuhku?
Dia melangkah maju, pedang terbang jiwa melintas dan memotong handuk di wajah sisi lain. Saat melihat wajah asli satu sama lain, tubuh Jericho Lee bergetar, menunjukkan warna yang luar biasa. Apa kabarmu? Bab 2621. Ketika dia melihat wajah asli di balik topeng, Jericho Lee mengira dia terpesona, dan bahkan mengira dia sedang bermimpi. Namun sisi lain menutupi lukanya, munculnya muncrat darah di sudut mulutnya mengingatkannya bahwa semuanya nyata. Di depannya, dia sangat akrab dengan orang ini, atau dia tidak terlalu terkesan. Meskipun dia sudah lama pergi, dia sekilas mengenali orang ini. Miao Xingxin. Magang dari 12 orang suci. Pada awalnya, Jericho Lee masih terlibat dalam dendam dengan Qi Huaseng. Ketika dia terkenal, dia bertemu dengan Miao Xingxin di perpustakaan. Belakangan, saat dia merawat Qi Wei, Miao Xingxin banyak membantunya. Belakangan, melalui Miao Xingxin juga dia menyadari bahwa Kuang Ziming, yang satu atap dengan dirinya, adalah orang yang menyebabkan aibnya sendiri. Kemudian, dia berbicara dengan Kuang Ziming. Alasan Kuang Ziming menjebaknya adalah karena orang tuanya dan Li Wenyan adalah orang tua mereka. Orang tua Kuang Ziming dibunuh oleh 4 keluarga di Beijing lebih dari 20 tahun lalu. Kuang Ziming selalu mengira orang tuanya dibunuh oleh Li Wenyan, namun ia tidak dapat menemukan Li Wenyan, sehingga ia meneruskan kebenciannya kepada Jericho Lee. Namun kemudian, berdasarkan penyelidikan Jericho Lee, diketahui bahwa orang tua Kuang Ziming meninggal saat itu. Setelah itu, Miao Xingxin dan Kuang Ziming pergi untuk menyelidiki kebenaran tahun itu, dan tidak ada kabar lagi. Bahkan setelah Jericho Lee melakukan banyak panggilan telepon, tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menyangka Jericho Lee akan bertemu Miao Xingxin di sini hari ini, dan Miao Xingxin datang untuk membunuhnya. Lebih penting lagi, dia ingat bahwa Miao Xingxin hanyalah orang biasa dan belum pernah belajar seni bela diri sama sekali. Namun, menilai dari pembunuhan Miao Xingxin barusan, kekuatannya setidaknya mencapai ranah master jiwa. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi beberapa tahun terakhir setelah Miao Xingxin pergi? Jericho Lee memiliki serangkaian pertanyaan di benaknya. Dia menatap Miao Xingxin, apakah kamu tidak mengenalku? Miao Xingxin menggigit giginya dan menyeka sudut mulutnya, hanya menatapnya dengan mata dingin. Hati Jericho Lee berdebar kencang. Pada awalnya, meski hubungan antara dirinya dan Miao Xingxin tidak terlalu baik, mereka hanya bisa dianggap sebagai teman biasa, namun setidaknya tidak ada ketidakadilan atau kebencian di antara mereka. Mengapa Miao Xingxin menatapnya dengan mata seperti itu? Ada apa denganmu? Jericho Lee mengerutkan kening dan bertanya. Miao Xingxin mengepalkan tangannya, aku benci kalau aku tidak bisa membunuhmu. Jericho Lee tercengang. Dia bisa merasakan bahwa kata-kata Miao Xingxin penuh dengan pembunuhan dan kebencian yang kuat. Mungkinkah Miao Xingxin telah menyelidiki sesuatu dan salah memahami sesuatu dalam beberapa tahun terakhir? Atau hal buruk apa yang terjadi padamu beberapa tahun terakhir ini? Jericho Lee mengerutkan kening semakin dalam. Miao Xingxin bangkit dari tanah dan berkata, jika kamu ingin membunuh atau memotong, lakukan sesukamu. Jericho Lee mengerutkan kening lebih dalam, ada apa denganmu? Miao Xingxin menatapnya dengan dingin, sejak kamu tidak bisa melakukannya, jangan menyesalinya. Suatu hari, aku akan membunuhmu. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi, meninggalkan bayangan, dan Jericho Lee, yang tidak bisa mengerti. Ini. Jericho Lee bingung dan berat hati. Miao Xingxin barusan, dan gadis dalam kesannya, meskipun sedikit mudah tersinggung dan beracun, benar-benar dua orang. Baru saja, dia merasa sangat dingin dan membunuh padanya, dan dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian yang kuat. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Miao Xingxin tahun ini. Pada prinsipnya, bahkan jika Miao Xingxin dan Kuang Ziming pergi dan kembali ke desa Miao untuk menyelidiki kebenaran tahun itu, mereka hanya akan mengetahui bahwa penyebab kematian orang tua Kuang Ziming terkait dengan Jiu Xuanmen. Pada awalnya, Jericho Lee dan Fu Sibai mendapatkan database-nya. Dari 4 keluarga besar, yang bisa dikatakan merupakan data yang diselidiki oleh 4 keluarga besar selama ini. Di dalam data tersebut terdapat kebenaran kematian orang tua Kuang Ziming yang merupakan tangan Jiu Xuan. Jiu Xuanmen mengejar dan membunuh Li Wenyan sepenuhnya untuk mendapatkan kekuatan sihir abadi Jiu Xuan. Namun, karena Li Wenyan bersembunyi, mereka tidak dapat menemukan siapapun. Sehingga mereka curiga Li Wenyan diam-diam telah memberikan kekuatan gaib kepada orang tua Kuang Ziming yang memiliki beberapa koneksi dengannya. Faktanya, semua orang yang berhubungan dengan Li Wenyan saat itu dikejar dan dibunuh oleh Jiu Xuanmen. Pada saat itu, kekuatan Li Wenyan tidak terlalu kuat, hanya budidaya guru surgawi. Untuk menghindari keterlibatan orang yang tidak bersalah, dia harus bersembunyi sejauh mungkin, dan bahkan tidak berani kembali ke kampung halamannya. Jika Miao Xingxin ingin membenci, dia harus membenci Jiu Xuanmen. Yang lebih penting adalah orang tua Kuang Ziming meninggal, dan Kuang Ziming harus menjadi yang paling tanggap. Apa maksudnya Miao Xingxin mengganggunya? Jericho Lee semakin bingung. Setelah berpikir lama, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Bukan tidak mungkin untuk berspekulasi. Lagi pula, apa yang terjadi pada tahun-tahun itu adalah Li Wenyan sendiri tidak menyelidikinya dengan jelas. Siapa yang tahu berapa banyak rahasia yang ada? Tapi ini masih belum bisa menjelaskan mengapa Miao Xingxin membidik Jericho Li. Karena lebih dari 20 tahun lalu, Jericho Li baru saja lahir. Saat itu, dia tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi di ibu kota tidak ada hubungannya dengan dia. Memikirkan hal ini, Jericho Li baru saja akan menelepon Li Wenyan, tetapi tiba-tiba dia berpikir bahwa Li Wenyan telah mengiriminya pesan teks yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke reruntuhan Tai dan tidak dapat kembali untuk saat ini. Masalahnya, inilah saatnya. Dia sakit kepala. Pada saat ini, Li Wenyan tidak dapat menghubunginya. Selain itu, Li Wenyan adalah satu-satunya orang yang mengetahui apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Tidak berhasil baginya untuk menghubungi orang lain, tetapi Li Wenyan, satu-satunya orang yang mengetahuinya, tidak ada di sana. Untuk sementara, Jericho Li merasa tidak boleh menangis setiap hari. Untungnya dia selalu tenang. Sejak Miao Xingxin muncul, Kuang Ximing juga harus kembali. Aku akan meneleponnya dan mencobanya. Segera, dia mengeluarkan ponselnya, mengambil ponsel Kuang Ximing dari buku alamatnya, lalu memutar nomornya. Duh. Terdengar tangisan dan tidak ada yang menjawab. Jericho Li tidak percaya pada kejahatan, bahkan menelepon beberapa kali, tetap tidak ada yang menjawab. Aneh, kenapa masih belum ada jawaban? Seharusnya tidak. Sejak Miao Xingxin muncul, Kuang Ximing juga harus muncul, kecuali Kuang Ximing dalam masalah. Tentu saja Jericho Li tidak memikirkan kemungkinan terburuknya, yaitu Kuang Ximing mengalami kecelakaan. Lupakan saja, tinggalkan pesan. Kalau dia melihatnya, tidak apa-apa. Dengan secercah harapan terakhir, Jericho Li mengirim pesan teks kepada Kuang Ximing, memberitahukan di mana dia berada sekarang dan di mana menemukannya. Setelah melakukan semua ini, Jericho Li menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Jika kamu tidak mengerti untuk sementara waktu, kamu tidak mau.